Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Fauzi Makmur di dalam channel Ilmu Padi Official. Selamat datang di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan boleh subscribe dulu ya untuk menikmati konten-konten yang insya Allah bermanfaat ya. Tentunya kontennya itu seputaran tentang kehidupan. Dalam hal ini materinya itu berkaitan dengan pelajaran tentang pemerintahan, ya tentang pemerintahan, tentang PPKN lah intinya seputar PPKN. Itu nanti pun kedepannya mudah-mudahan akan ada lagi materi-materi yang akan disampaikan, mungkin akan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan suatu pemaparan mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah ya. Jadi di dalam materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih hubungan struktural dan fungsional antara pemerintahan pusat dan daerah. Lebih jelasnya kita simak saja slide selanjutnya. Oke. Teman-teman, sekarang teman-teman melihat di slide ini ada coret-coretan ya. Nah, coret-coretan ini itu isinya itu tentang apa sih? Isinya itu yang pertama, poin utamanya itu adalah kita membahas tentang desentralisasi. Nah, desentralisasi itu apa sih? Nah, di sini kita punya maknanya ya, di sini. Nah, desentralisasi itu adalah proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom. Jadi, apa saja yang sebelumnya bertahan atau berada di pemerintah pusat, kemudian setelah adanya desentralisasi, hal-hal yang berada di pusat itu kemudian diberikan kepada daerah-daerah otonom. Nah, nanti teman-teman bakal mempelajari siapa sih pemerintahan pusat itu siapa, daerah-daerah otonom juga itu siapa. Oke? Nah, lebih jelas tentang desentralisasi, saya di sini mengambil dua pendapat ya. Ada dua pendapat yang memiliki pengertian berkaitan dengan desentralisasi. Ada Anglo-Saxon dan kelompok kontinental. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman kalian terkait desentralisasi ini, desentralisasi itu menurut kedua kelompok ini intinya itu ada hal yang sama, yaitu ada yang desentralisasi yang diberikan kepada orang, ada desentralisasi yang diberikan kepada lembaga daerah. Oke, nah itu menurut Anglo-Saxon dan kontinental ya, intinya ada dua hal itu, ada yang kepada orang dan ada yang kepada daerah. Nah, jika yang diberikan kepada orang menurut Anglo-Saxon itu disebut sebagai dekonsentrasi, oke, langsung ya dekonsentrasi. Nah, menurut kontinental ya, desentralisasi menurut kontinental yang diberikan kepada orang ya, itu dikatakan sebagai desentralisasi jabatan. Oke, desentralisasi jabatan. Nah, tapi mereka juga mengatakan bahwa hal itu merupakan suatu dekonsentrasi. Jadi yang sebelumnya konsentrasinya itu berada di pemerintah pusat, kemudian fokus orangnya itu dikasihkan kepada orang lain, maka konsentrasi itu sudah dilepaskan kepada siapa? Kepada orang, maka dikatakan sebagai dekonsentrasi. Ya, kalau kata kontinental desentralisasi jabatan, kalau Anglo-Saxon namanya dekonsentrasi saja. Begitu ya. Tapi intinya sama, desentralisasi yang diberikan kepada orang saja itu namanya dekonsentrasi. Oke, selanjutnya menurut Anglo-Saxon ya, ada juga desentralisasi yang diberikan kepada lembaga daerah yang disebut sebagai devolusi. Kalau menurut Anglo-Saxon, sedangkan menurut Eropa kontinental disebut sebagai desentralisasi ketatanegaraan. Jadi yang didesentralisasikan itu adalah bersifat ketatanegaraan. Nah, makanya kontinental mengatakan hal ini sebagai desentralisasi, kalau Anglo-Saxon mengatakan sebagai suatu devolusi. Itu sebenarnya perbedaan antara Anglo-Saxon dan kontinental, tapi poinnya itu adalah sama. Ya, poinnya sama, ada yang diberikan kepada orang, ada yang diberikan kepada daerah atau lembaga daerah. Nah, tapi kalau kita kaji lebih dalam, desentralisasi itu apa sih gitu ya. Nah, di sini saya mengutip ya dari bahasa Belanda, ya emang desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda ya, disadur dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yaitu de dan centrum. De itu artinya lepas ya, dan centrum itu artinya pusat. Jadi, ya menurut bahasa Belanda, decentrum itu adalah terlepas dari pusat begitu.
terlepas dari pusat. Segala hal yang terlepas dari pusat. Nah, menurut pemahaman saya ketika saya belajar bahasa Indonesia dulu ya, ketika ada suatu kata dalam bahasa Indonesia, jika tidak salah ya, kalau salah mohon di komen aja ya di bawah supaya nanti saya bisa edit kembali videonya. Ya, kalau akhiran di dalam bahasa Indonesia ketika ada akhiran isasi, maka dia itu menunjukkan suatu proses, begitu. Ya, jadi desentralisasi itu adalah proses. Nah, di sini nih, proses terlepasnya dari pusat, begitu. Ya, jika kita hanya mengkaji dari segi bahasa saja. Oke, begitu teman-teman.